Perkenalkan, nama saya Dedi Luis Fernando dari mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, tahun angkatan 2018. Di mana saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya dalam rangka ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Masyarakat Islam, di mana tugas tersebut yaitu mengharuskan setiap mahasiswanya yaitu mereview 3 buku yang mana sudah dikuasai oleh mahasiswa tersebut. Dan saya di sini juga sudah menyiapkan 3 buku yang sudah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan buku yang berjudul Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia, karya dari Jajat Burhanuddin yang diterbitkan oleh Mizan. Bukunya seperti ini. Di dalam buku ini terdapat 9 bab, yang mana bab 1 yaitu Islamisasi negeri di bawah angin ulama dan politik kerajaan. Bab 2 membangun ranah ulama di negeri bawah angin yang berubah. Dan bab yang ketiga yaitu jaringan Timur Tengah dan menguatnya diskursus Islam berorientasi syariat. Yang selanjutnya yaitu kolonialisme dan pembentukan elit muslim baru. Menjadi komunitas berbeda, dimensi historis sosiologis pesantren. Munculnya arena baru Hindia Belanda dan jaringan yang berubah. Reformasi Islam dan terciptanya ruang publik. Menegosiasikan modernitas gerakan ulama di Hindia Belanda. Dan yang bab terakhir, bab ke-9 yaitu ulama di Indonesia kontemporer, refleksi ke depan. Sebelumnya saya sudah membaca buku tersebut dan saya akan sedikit mengulas intinya secara garis besarnya saja mengenai buku Ulama dan Kekuasaan yang pernah saya baca ini. Ulama senantiasa memiliki peran penting dalam sejarah umat Islam, bermula dari pesantren dan madrasah, di mana membimbing umat menjadi perhatian ulama-ulama, kemudian tampil sebagai suatu kekuatan sosial politik yang ikut menentukan arah perjalanan suatu bangsa. Suatu peran strategis seperti yang pernah diemban saat menjadi elit kerajaan di Nusantara prakolonial, di mana ulama menjadi rujukan penguasa terkait kebijakan negara. Itulah sekilas pengantar buku karya Jajat Burhanuddin yang dalam testimoninya Taufik Abdullah, kemudian Ketua Ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang dianggap sebagai sebuah buku yang berisi informasi analitik bersifat ensiklopedis, karena meski bukan kategori ensiklopedia, tulisan di buku ini dibangun dengan narasi yang runtut secara historis. Bahkan analisis mendalam tentang segala macam dinamika ulama nyaris tak dilewatkan begitu saja. Maka membaca buku ini akan membuat kita serasa melihat strata masyarakat Indonesia, sekaligus membuka tabir mengenai konteks kepemimpinan di balik pengaruh ulama-ulama prakolonial, kolonial hingga pasca kolonial, dan bagaimana mereka mengukuhkan status sentral mereka sebagai kalangan elit di tiap masanya. Pada bab-bab awal ini kita akan memasuki diskursus sejarah Islam Nusantara atau Indonesia prakolonial,
di mana Islam berorientasi raja yang berisi gagasan sufi tentang insan kamil atau manusia sempurna, berkembang dan menjadi suatu kekuatan politik absolut. Raja pada masa prakolonial melegitimasi kekuasaan politiknya dengan menggunakan klaim genealogi atau nasab, di mana hal itu kemudian semakin membesarkan posisi mereka sebagai orang yang memiliki dukungan religius untuk menjalankan suatu pemerintahan. Hal ini bisa kita lihat dalam naskah sejarah Melayu yang disinggung sedikit oleh penulis. Lewat naskah ini dan sejumlah naskah sastra kerajaan lainnya, raja-raja Melayu mengklaim diri mereka sebagai keturunan dari Iskandar Zulkarnain yang merupakan seorang raja muslim termasyhur yang digambarkan memegang kekuasaan dari barat sampai ke timur. Selain klaim genealogi, penulis juga menunjukkan bahwa otoritas kekuasaan dalam Islam berorientasi raja juga diekspresikan melalui suatu konsep politik tertentu seperti daulat. Di sini kita akan menemukan konsep daulat sebagai sebuah aspek transendental dalam kekuasaan raja. Jadi, daulat tidak hanya ditafsirkan sebagai kekuasaan semata, melainkan ia adalah kualitas ketuhanan yang melekat pada diri Raja Melayu, di mana hal ini tercermin dari julukan Zu'allah fil al. Bayangan Tuhan di bumi yang tersemat pada Malik al-Saleh dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dengan demikian, klaim genealogi serta daulat pada akhirnya menjadikan raja-raja benar diyakini sebagai sosok yang menyadari kesatuannya dengan Tuhan, dan karenanya menjadi representasi dari terminologi para sufi tentang gagasan insan kamil atau manusia sempurna. Sistem politik ini terus berkembang cukup lama di kerajaan Aceh sebelum akhirnya digusur oleh paham Islam berorientasi syariat atau neo-sufisme yang dipopulerkan Nuruddin al-Raniri. Ia merupakan seorang ulama Nusantara pertama dalam relasi dengan Timur Tengah pada abad ke-17. Polemik antara neo-sufisme Raniri dengan gagasan insan kamil dalam paham Wahdatul Wujud Hamzah Suri menjadi suatu pergolakan berdarah pada masa itu. Kritik-kritik keras dan sikap anti kompromi Raniri terhadap konsep wujudiyah telah menjadi sebab terbantainya sejumlah penganut wujudiyah sekaligus dimusnahkannya buku-buku mereka. Hal ini dikarenakan Raniri memandang penganut tarekat wujudiyah sebagai penganut politeisme dan bahkan bid'ah. Sementara di waktu yang bersamaan, di bawah kepemimpinan Iskandar Sani, Raniri telah memperoleh kekuasaan sebagai kepala Saikul Islam di kerajaan Aceh, sehingga mudah baginya untuk menyupremasi siapapun yang membangkang terhadapnya. Namun sayang, kejayaan Al-Raniri harus berakhir di tangan Saiful Rijal yang kala itu mendapat dukungan politis dari Raja Baru Aceh, yaitu Tajul Alam Safiatuddin Syah. Bila meninjau dari ulasan penulis tersebut mengenai pergolakan antara neo-sufisme dan wujudiyah, serta bagaimana sikap Raniri dalam usaha pembaruannya, maka bisa kita lihat bagaimana posisi politik menjadi begitu penting dalam pertarungan ideologi pada waktu itu. Karena kerajaan Islam Nusantara memberi porsi besar bagi keterlibatan ulama dalam perpolitikan melalui jabatan Qadi dan Saikul Islam, yang mana keduanya merupakan lembaga politik kerajaan hasil adopsi dari Arab. Dengan pengatur regulasi hukum kerajaan, sementara Saikul Islam atau lembaga yang hanya ada di kerajaan Aceh memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terkait masalah sosial politik kerajaan pada masa itu. Selain kerajaan Aceh, jabatan sejenis Qadi juga berkembang dalam budaya politik kerajaan Jawa pada abad ke-16.
dengan sebutan penghulu. Sunan Bonang di antaranya merupakan seorang penghulu pertama yang diangkat pada masa Raden Fatah Demak. Dengan demikian, semua jabatan tersebut, baik kadi, Syekhul Islam maupun penghulu, telah menempatkan ulama sebagai rujukan atas regulasi hukum dan aturan politik sekaligus menjadi kalangan elit kerajaan atau priai. Tentu semua itu tidak lepas dari pengaruh hubungan dengan Mekah di masa prakolonial. Melalui perdagangan internasional, Mekah berkontribusi besar dalam usaha mengenalkan Islam ke Nusantara. Hubungan antara Nusantara dan Mekah semakin kuat tatkala lingkaran komunitas Jawi terbentuk, di mana hal tersebut membuat Mekah melalui komunitas Jawi memainkan peranan penting dalam mendiseminasikan pemikiran Islam yang berkembang ke Nusantara. Komunitas Jawi sendiri merupakan suatu komunitas pelajar Nusantara yang tinggal di Mekah. Tapi peranannya jauh lebih kompleks ketimbang hanya sebuah kelompok diskusi keilmuan semata. Sebab di tangan komunitas inilah terbangun jaringan yang kuat antara Timur Tengah dengan Asia Tenggara. Peredaran kitab-kitab serta permintaan pendapat hukum atau fatwa menjadi bukti atas menguatnya ikatan tersebut. Pengalaman komunitas Jawi pada akhirnya menjadi bukti munculnya persepsi baru tentang Timur Tengah, khususnya yaitu Mekah. Bila di abad ke-17 perjalanan ke Mekah, selain menunaikan haji, dimaknai sebagai suatu cara untuk membuka gerbang spiritual menuju legitimasi politik, seperti ditemukannya dalam Hikayat Hang Tuah. Maka, ketika komunitas Jawi terbentuk dan melahirkan ulama-ulama terpandang, pemaksaan atas Mekah pun berubah. Mekah kemudian dipandang sebagai pusat pembelajaran Islam. Pandangan ini berlangsung bersamaan dengan munculnya institusi pendidikan ala ulama atau pesantren yang mulai mengambil bagian utama dalam perkembangan Islam Nusantara. Di masa kolonial, hubungan antara Mekah dan Nusantara yang kemudian disebut dengan istilah Hindia Belanda menjadi perhatian serius pemerintah Belanda, seperti halnya Raffles menggambarkan tentang bahaya politik haji, di mana haji dianggap menjadi sarana berkembangnya spirit pemberontakan. Menurut Raffles, para ulama yang kembali dari Mekah dianggap telah menghadirkan ancaman Islam bagi kolonial di Hindia Belanda. Bahkan meski pemerintah kolonial sudah mempersulit pembuatan paspor haji, tetapi hal tersebut tidak mampu meredam minat umat muslim Hindia Belanda untuk menuju ke sana. Hal ini mendorong dilakukannya studi-studi kesarjanaan tentang Islam Hindia Belanda sebagai bagian dari materi pelatihan untuk pegawai negeri sipil di Akademi Kerajaan di Dev, dan juga sekaligus sebagai subjek bagi studi-studi akademis pelajar Belanda. Dengan hasil penelitiannya mengenai umat Islam pribumi, baik Hall maupun Sohor, telah memberikan sumbangan besar dalam menghubungkan Belanda dengan Muslim pribumi, sehingga tujuan Raja William III untuk mengkolonisasi umat Muslim pribumi pun akhirnya tercapai. Hal ini bisa kita lihat dari kisah Raden Haji Muhammad Musa dan Hasan Mustafa yang sama-sama diangkat menjadi kepala penghulu oleh Belanda dan karenanya menjadi bagian dari aristokrat pribumi yang terkolonisasi. Tujuan utamanya tak lain ialah mengiring umat muslim untuk tunduk pada pemerintah Belanda. Pada abad ke-20, Islam kembali bangkit dengan munculnya gerakan Islam reformis yang menjadi penanda bagi masuknya unsur-unsur modernitas ke dalam tubuh umat muslim pribumi.
Eh, Taher Jalaluddin merupakan salah satu tokoh yang berperan dalam merefleksikan pembaruan Muhammad Abduh dan Rashid Rida dari Kairo ke Asia Tenggara melalui majalah Al-Imam yang terbit di Singapura setiap bulannya. Reformisme dan modernisme Islam secara umum hadir sebagai sebuah reaksi atas tantangan modernisme Barat. Oleh karena itu, Islam reformis berusaha mengelaborasikan gagasan Islam dengan kemajuan zaman, di antaranya dengan menekankan penggunaan perangkat modern seperti media cetak sebagai tradisi intelektual Islam modern baru. Selain itu, pembaruan pola pendidikan juga menjadi target utama gerakan Islam reformis. Para reformis berpikir bahwa daripada membuat pendidikan yang berpusat di surau atau pesantren, mereka justru lebih memilih membangun lembaga pendidikan modern, sekolah dan madrasah untuk mencetak para pemimpin yang berjiwa modern dan memiliki gagasan reformis. Munculnya organisasi-organisasi Islam modern seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Persis pun menjadi tonggak bagi meluasnya gerakan Islam reformis. Apalagi hal tersebut dibarengi dengan penggunaan media cetak yang semakin masif, di mana eksistensi ulama sebagai pusat untuk memperoleh ilmu agama menjadi tertantang. Sebab bukan saja orang tidak lagi harus pergi ke pesantren atau mendengarkan petua ulama saja agar ia tahu mengenai hukum-hukum agama. Dengan media cetak, majalah, koran, dan terutama buku, setiap orang dapat memasuki ruang publik yang sama dan pada akhirnya membuka peluang bagi seluruh umat muslim untuk merumuskan Islam bagi masyarakat Indonesia. Namun kemunculan gerakan Islam reformis juga menuai polemik dalam tubuh Islam di Indonesia saat itu. Bisa kita lihat ketika semangat reformis Muhammadiyah yang mengusung pembaruan, perubahan haluan dan kian bergerak di bawah bendera Salafiyah. Maka wacana-wacana anti syirik menjadi persoalan yang paling disoroti ketimbang masalah tauhid. Imbasnya, Mas Mansur yang kala itu menjabat ketua Tahrir Muhammadiyah menyerang para ulama pesantren yang dianggap berdiri di belakang praktik-praktik yang dipersilikan dalam wacana syiriknya. Tentu saja kalangan pembela ulama tradisionalis seperti Abdul Wahab Capulo tidak tinggal diam. Dengan dukungan spiritual Hashim Asy'ari, Wahab Kasbullah beserta sejumlah ulama pembela tradisionalis lainnya mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Meskipun dalam buku ini telah ditekankan bahwa gerakan para ulama tradisional bukanlah semata-mata karena ekspansi reformis yang semakin meluas, namun agaknya hal ini tetap saja bentuk dari rivalitas serta kompetisi yang mereka bangun. Melalui konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU berusaha menjamin legitimasi keagamaan dari apa yang dikenal sebagai wawasan Islam tradisional, sekaligus sebagai upaya menarik tuduhan reformis bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, dengan informasi yang runtut, bahasa yang relatif mudah dipahami, serta kematangan kajian di dalam buku tersebut, buku karya Jajat Burhanuddin, ini patut sekali untuk dibaca, terutama oleh mereka yang tertarik pada diskursus perkembangan Islam di Nusantara. Banyak informasi-informasi yang akan kita dapat terkait perkembangan Islam. Selain itu, buku ini juga menghadirkan riwayat singkat tokoh-tokoh muslim terkemuka yang
Juga turut memutar roda perkembangan sejarah Islam seperti Kiai Asnawi dari Kudus, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasim Asy'ari, dan Kiai Abdul Wahab Kasbullah dari Jombang. Selain tokoh ulama, beberapa tokoh berpengaruh lain seperti Tirto Adi Suryo dan Cokro Aminoto yang menghimpun basis kuat dalam tubuh suatu organisasi modern bernama Sarekat Islam juga turut dihadirkan di dalam buku tersebut. Karenanya poin tambahan dalam buku ini ialah usaha si penulis untuk tidak mengesampingkan peran siapapun dalam sejarah Islam Nusantara. Itu merupakan gambaran atau garis besar yang dapat diambil di buku pertama, yaitu Ulama dan Kekuasaan. Dan kita akan membahas buku yang kedua. Buku yang kedua ini berjudul Cokro Aminoto, Guru Para Pendiri Bangsa. Cokro Aminoto, Guru Pendiri Bangsa. Penulisnya yaitu dari tim edisi khusus Cokro Aminoto atau Tempo. Penerbitnya yaitu Tempo. Cetakan kedua November 2015. Jumlah halaman kurang lebih 140 halaman, dan kita akan langsung membahas buku Cokro Aminoto tersebut. Edisi 4 tokoh pahlawan besar yang diterbitkan oleh Tempo ini merupakan buku biografi yang dibuat berdasarkan pendekatan jurnalistik yang mengulas tentang kisah panjang kehidupan politik, cinta, dan ekonomi Haji Umar Said Cokro Aminoto bersama 4 lelaki yang tinggal di belakang rumahnya. Di sini saya menemukan beberapa versi lain dari buku ini dalam mengisahkan biografi tokoh bangsa, yaitu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka yang lainnya dengan penyajian yang berbeda dengan gaya khas dari penulis tersebut. Buku ini menjelaskan dan menggambarkan biografi Haji Umar Said Cokro Aminoto beserta pemikirannya terhadap bangsa Indonesia. Berawal dari perjalanan pendidikan Cokro di sekolah milik Belanda dan kedudukannya sebagai pati di Kesultanan, menjadikannya anak bangsawan dan mempertemukannya dengan istri pertamanya, Suharsikin. Dari pernikahannya dengan Suharsikin, Cokro dikaruniai 5 orang anak, yaitu Mutarjo Anwar, Harsono, Islamiyah, dan Sujud Ahmad. Kehidupan Cokro dimulai ketika ia memberontak untuk meninggalkan kesultanan, melepas gelar kebangsawanannya dan berkiprah pada pemikiran ideologisnya dengan segala perjuangannya. Pada awalnya, mertuanya sangat menolak hingga ingin memisahkan Cokro dengan istrinya. Namun, tak lama setelah Cokro pergi meninggalkan Suharsikin dikabarkan hamil dan membuat Cokro kembali dan meluluhkan hati mertuanya. Sejarah perpolitikan Cokro terus berjalan. Cokro memulainya dengan ikut serta sebagai anggota organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hadi sebagai alat untuk melindungi para pembatik lokal agar mampu bersaing dan mendapat keamanan
dari pembatik Cina. Suatu ketika, Cokro diperintahkan sama Nadi untuk merancang anggaran dasar organisasi agar organisasi tersebut dapat diterima sebagai organisasi nasional oleh pemerintah Belanda. Namun ia gagal dalam menjalankan tugas tersebut. Cokro tetap gigih hingga membuat namanya menjadi bagian penting setelah anggaran dasarnya diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu secara mandiri, Cokro membangun organisasi Ronda Rakso Rumekso yang lahir juga atas dasar untuk melindungi para pembatik lokal dari keterpurukan, karena pada akhirnya organisasi ini searah dengan ideologis Islam sosialis pada organisasi sebelumnya. Cokro perlahan merubah haluan organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi organisasi politik. Pada awalnya sempat mendapat penolakan, namun karena keseriusannya, karena keuletannya, ketelatenannya, dan kesetiaannya, Cokro merubah ketenaran namanya melebihi Haji Samanhudi sendiri sebagai pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Gang Peneleh, tempat tinggal Cokro, menjadi sumber ideologi-ideologi calon-calon pemimpin bangsa ini. Para penghuni belakang rumah Cokro kerap kali belajar dan berdiskusi dengan Cokro. Cokro selalu membiasakan berdiskusi dan membaca bagi para muridnya. Lalu lalang orang-orang penting datang ke kediaman Cokro. Terkadang satu orang, bahkan bisa melebihi 3 orang. Selalu berganti, merebahkan dasar ideologisnya dengan Islamis sosialis, membuat Cokro Aminoto sangat dikenal menjadi anti militan. Bahkan untuk mendukung tujuan ideologis dalam organisasi tersebut, Cokro pula meminta bantuan kepada keturunan Arab. Namun ada saja halangan rintangannya. Sebagai salah satu anggota yang tidak suka dengan Cokro, berusaha membuat aksi radikal yang tidak disenangi pemerintah Belanda, sehingga pada akhirnya mereka semua dipenjarakan termasuk Cokro Aminoto. 4 pendiri bangsa seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, dan Tan Malaka menjadi bukti nyata keterlibatan pemikiran Cokro yang sangat mendalam. Soekarno berkembang menjadi orator sekaligus pemikir yang cerdas, yang mampu memperjuangkan kemerdekaan untuk negara Indonesia. Namun haluan ideologisnya berubah menjadi pan-Islamisme. Lain hal dengan Kartosuwiryo, ia merubah haluan pemikirannya atas rasa kekecewaannya terhadap perjanjian Renville. Ia merubah pembangunan negara Islam Indonesia. Haluan ini bertentangan betul dengan Soekarno. Perbuatannya yang mengkhianati negara berujung menjadi akhir hidupnya yang tragis. Ia harus dihukum mati karena dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lain halnya dengan Tan Malaka. Cokro dan Tan Malaka bertemu dalam sebuah pertemuan. Tan Malaka yang merasa kagum dengan pemikiran dan gaya berbicara Cokro mulai mempelajari jejak kehidupan Cokro. Namun seiring berjalannya waktu, Tan Malaka merasa ideologi Cokro tidak sejalan keseluruhannya dengan pemikiran Tan Malaka itu sendiri. Hal ini membuat Tan Malaka merubah haluan politiknya. Lain lagi dengan Musso. Musso adalah anak muda Sarekat Dagang Islam yang lambat laun merubah namanya menjadi Sarekat Islam. Awalnya memang Musso pro dengan Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz. Namun karena proses pembelajaran dan pengasahan diri Musso berjauhan dengan Cokro, yang dikabarkan pertemuan Musso dengan lawan politik Cokro, Sarekat Islam Merah atau disingkat SI Merah. Disinilah Musso yang awalnya menjadi murid Cokro justru
menjadi otak dari penyingkiran Cokro di masyarakat Islam. Cokro dituduh menggunakan anggaran organisasi untuk kepentingan pribadi dan beberapa isu lainnya. Menurut saya buku ini juga memiliki suatu kelebihan, yaitu secara fisik buku ini disajikan dengan cover yang menampilkan gambaran sila tokoh Cokro Aminoto, menggambarkan fisik yang modern tapi tetap mengandung sejarah yang jelas. Materi kertas yang digunakan menggunakan jenis kertas book paper yang lebih ringan dan rana dan nyaman untuk penglihatan pembaca karena warnanya yang agak krim kuning, tidak putih seperti kertas HVS. Jumlah halaman juga tidak terlalu banyak sehingga tidak membosankan bagi para pembaca, sehingga mudah untuk dimengerti. Jadi ringan dengan jumlah halaman yang sedikit tersebut, jadi ringan untuk dibawa kemana-mana. Ukuran buku normal seperti buku tugas sekolah. Secara isinya buku ini bagus karena menggunakan pendekatan jurnalistik. Selain menghindarkan adanya keberpihakan penulis buku dengan tokoh, dengan pendekatan ini kita sebagai pembaca mampu melihat secara objektif sesuai dengan pendapat tokoh yang terlibat, sejarawan dan fakta sejarah dalam buku ini. Bab-bab yang disajikan juga terstruktur dari awal tokoh lahir sampai ia wafat. Buku ini juga menarik karena disisipkan dengan foto-foto tokoh dan lokasi cerita, sehingga dapat memudahkan untuk pembaca dapat lebih mengerti maksud dari informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Dilengkapi juga dengan bahasa yang mudah diserap, tidak bertele-tele dan terkadang terselip guyonan tokoh dan keluarganya, atau yang bersangkutan menanggapi kisah Cokro yang diulas kembali, menjelaskan dengan detail kondisi tempat sejarah ini terjadi, seperti kediaman Cokro saat ini, tempat berkumpulnya organisasi, dan bahkan tentang kisah cinta Suarsikin kepada Cokro. Bacaan seperti ini tidak akan membuat bosan pembaca yang tidak suka sejarah karena ringkas, jelas, padat, dan terstruktur rapi. Kita sudah membahas buku yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita akan mengulas buku yang terakhir, yang ketiga. Buku yang ketiga yang akan saya bahas yaitu Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Bukunya seperti ini. Langsung saja kita akan membahas buku Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Kartosuwiryo. Kartosuwiryo adalah sebuah nama gabungan dari namanya sendiri, nama ayahnya, dan nama kakeknya. Nama aslinya yaitu Sekar Maci, ayahnya Marijan, dan kakeknya Kartosuwiryo. Ayahnya seorang pegawai keraton dari Kesultanan Solo, seorang yang paham sejarah
Pekerjaannya sebagai petugas pemeliharaan barang-barang sejarah termasuk buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang zaman terdahulu. Dan memang masih ada hubungan darah kesultanan baik dengan Kesultanan Solo maupun Demak. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, begitu nama lengkap dari Kartosoewirjo. Ia dilahirkan di Cepu pada Selasa Kliwon tanggal 7 Februari 1905. Cepu merupakan daerah kecil antara Blora dan Bojonegoro, atau sebuah daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mempunyai alkulturasi budaya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ayah beliau yaitu Marijan Kartosoewirjo pada masa itu jabatannya disamakan dengan sekretaris distrik. Oleh karena itu ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Kartosoewirjo memiliki kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an dan kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 20-an. Ketika itu di Indonesia terbentuk sebagai Serikat Buruh. Dengan melihat pekerjaan ayahnya, ia bukanlah terlahir dari keluarga ulama atau lingkungan agamis. Namun demikian, karena posisi inilah ayah Kartosoewirjo memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Status inilah yang berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya, salah satunya dibuktikan dengan bisa bersekolah di sekolah Belanda. Ia sangat beruntung karena mendapat pendidikan yang formal, yang mana pada saat itu jarang orang untuk mendapatkan sekolah formal tersebut. Keluarga Kartosoewirjo memang tergolong priayi feodal dan bukan pemeluk agama yang taat. Masa kecilnya pun tak akrab dengan pendidikan agama. Dia terus-menerus menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Pada tahun 1911, dalam usianya yang ke-6 tahun, ia masuk sekolah angka 2 atau sekolah rakyat, sekolah yang khusus diperuntukkan bagi golongan pribumi di Pamotan, desa tempat tinggal orang tuanya. Setelah menamatkan sekolah yang dikenal sebagai sekolah Ongkoloro pada tahun 1915, ia melanjutkan ke sekolah HIS di Rembang. Di sekolah inilah diajarkan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya. Setelah itu ia meneruskan pendidikan ke Eropa. Setelah sekolah elit khusus anak Belanda di Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah itu ia meneruskan pendidikan di sekolah ELS atau sekolah elit anak-anak Belanda di Bojonegoro, Jawa Timur. Di sekolah itu hanya orang pribumi yang cerdas dan berasal dari keluarga bangsawan yang dapat bersekolah di tempat tersebut. Setelah lulus dari ELS, Kartosoewirjo pada tahun 1923 pergi ke Surabaya dan mulai kuliah pada Sekolah Kedokteran Nias. Di tingkat tersebut ia mengikuti tingkat persiapan selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 1926 ia memulai kuliah yang sebenarnya. Tetapi setahun kemudian ia dikeluarkan dari sekolah tersebut karena mempunyai buku-buku tentang sosialis komunis yang pada waktu itu telah terjadi pemberontakan komunis akhir tahun 1926.
Di masa remajanya, Kartosoewirjo mulai tertarik pada dunia pergerakan, justru akrab dengan pemikiran kebangsaan, bahkan yang kekirian, golongan kiri. Karena terpengaruh bacaan-bacaan yang diperoleh dari pamannya tentang sosialisme, pamannya Marco Kartodikromo dikenal sebagai wartawan dan aktivis Sarekat Islam beraliran merah. Kartosoewirjo mulai terjun ke dunia politik, tergabung dengan Chong Java dan kemudian Chong Islamiten Bond. Kartosoewirjo mulai aktif di kancah politik pada saat ia tergabung dengan Chong Java. Merupakan satu organisasi ini pecah karena anggotanya yang lebih radikal memilih gerakan yang tidak terlalu menggunakan tradisi Jawa dan pemikiran Barat. Mereka mendirikan Chong Islamiten Bond yang lebih menyuarakan aspirasi Islam, dan Kartosoewirjo ikut tergabung. Kartosoewirjo tidak pernah masuk pesantren. Dia mempelajari Islam dari kiai-kiai secara serabutan kepada kiai yang ia temui, sampai bertemu dengan Cokro Aminoto. Dia menanyakan ingin menjadi muridnya hingga ia mondok di rumah Cokro Aminoto tersebut. Di sana dia berguru soal Islam dan politik. Selanjutnya yaitu negara Republik Indonesia di mata Kartosoewirjo dan konsep Islam menurut pemikiran Kartosoewirjo. Di dalam relasi sosial politik, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasul sebagai fondasi hidup bernegara. Pluralisme pertama kali diimplementasikan pada periode pasca hijrah yang ditandai dengan kedatangan Piagam Madinah. Pada waktu Muhammad menghadapi perlawanan kaum Quraisy, Kartosoewirjo menghadapi TNI. Dia juga membaur agama dengan ritual kebatinan. Raden Oni Syahroni dan Kartosoewirjo bertemu dengan hati kecewa pada awal tahun ke-1948. Mereka membicarakan perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang mengharuskan tentara dan laskar bersenjata mundur ke belakang garis Van Mook. Wilayah yang berisi pasukan bersenjata harus dikosongkan. Ketika itu santer terdengar divisi Siliwangi yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat akan hijrah ke Yogyakarta. Kartosoewirjo telah merelasikan gambarannya tentang sebuah negara Islam ketika dia pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah atau kabinet yang dia pimpin sebagai imam, dan dengan secara formal telah mendirikan negara Islam. Undang-Undang Dasar Negara Islam yaitu Kanun Asasi. Konsepnya sudah selesai disusun pada bulan Agustus 1948. Kanun Asasi ini diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri dari 10 pokok. Antara lain disebutkan bahwa negara Islam Indonesia tumbuh di masa perang, di tengah-tengah revolusi nasional dan selama perang suci berjalan terus. Hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam di masa perang.
perjuangan kemerdekaan dianggap sudah kandas. Menurut pasal 1 Konstitusi Negara Islam Indonesia, negara diproklamirkan oleh Kartosuwiryo adalah sebuah negara republik. Dalam republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan memberi keleluasan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Di dalam memperjuangkan ide tentang negara Islamnya, Kartosuwiryo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai-nilai di dalam agama terlihat sangat konkret karena tafsiran dan terjemahannya sederhana. Sungguh sangat luar biasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu. Ternyata Kartosuwiryo telah menyusun konsep-konsep yang mantap tentang hal-hal yang menyangkut pengaturan pemerintahan, tentara, demokrasi dan lembaga legislatif, dan hal-hal lainnya seperti baiat dan sumpah prajurit. Struktur kekuasaan Darul Islam terlihat dalam Kanun Asasi. Dalam sistem kekuasaan Darul Islam menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus dalam satu komandemen. Kepentingan NII ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik ketika itu. Walaupun Kartosuwiryo memandang Islam sebagai agama yang sempurna, namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telah diatur secara rinci dan detail dalam Islam. Sehingga dalam menata dan mengatur negara umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan mereka yang terbaik asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam. Maka dalam konteks seperti ini, prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut Kartosuwiryo dalam prinsip syura yang dewasa ini disebut dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi, Kartosuwiryo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat, karena dalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang dibuat oleh rakyat, pemerintah dipilih oleh rakyat, dan pemerintahnya dilakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang diwadahi dalam lembaga majelis syura atau parlemen, termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara. Namun demikian, demokrasi dalam Islam menurutnya tidaklah berarti semua persoalan diserahkan penyelesaiannya pada rakyat, karena permusyawaratan hanya dilakukan pada masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya. Karena pandangan Kartosuwiryo tentang demokrasi harus pula dipandang dalam konteks negara idealnya, di mana negara Islamnya merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Sahih sebagai hukum tertinggi. Penerimaan Kartosuwiryo terhadap demokrasi Barat, di mana kedaulatan rakyat dengan suara mayoritas suara terbanyak sebagai penentu kebijakan hanyalah penerimaan secara teknis kelembagaan. Walaupun mengakui demokrasi Barat dengan kedaulatan rakyatnya, tetap saja hal ini tidak saja terlepas dari hukum-hukum tertingginya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya,
hal itu tetap terikat dan berlandaskan keduanya. Dengan demikian akan sama hasilnya bahwa demokrasi tetap harus berpegang pada hukum-hukum ketuhanan. Mengenai Pancasila, Kartosoewirjo cenderung tidak bisa bersikap realistis dengan tegas menolak Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Kartosoewirjo menyatakan bahwa Pancasila adalah jahiliyah bentuk baru di mana ia telah menjadi berhala yang disembah oleh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan satu campuran dari berbagai paham Shintoisme Jepang, animisme Indonesia, Hokkaido atau teori kemakmuran Asia Timur Raya, dan nasionalisme Indonesia jahil yang kemerah-merahan atau komunis. Pancasila bagi Kartosoewirjo tidak memiliki akar ke dalam sehingga ia tidak mampu berdiri secara layak dalam istilah bergantung tak bertali. Berdiri tidak berakar. Ini disandarkan atas kenyataan sosiologis bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Suatu hal yang ironis jika kehendak mayoritas diabaikan. Dengan alasan-alasan itulah Kartosoewirjo menolak Pancasila sebagai dasar dari suatu negara. Yang selanjutnya yaitu analisis pemikiran Kartosoewirjo terhadap negara Republik Indonesia. Tidak begitu mudah mengetahui dengan pasti kapan Kartosoewirjo mulai mempunyai gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Berbagai sumber mengatakan bahwa ia mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan negara Islam Indonesia sejak ia menjadi anggota PSII, yaitu sekitar tahun 1929. Dalam hubungannya dengan Islam, Kartosoewirjo menjelaskan bahwa umat Islam memiliki sebuah ideologi, yaitu ideologi Islam. Menurutnya, ideologi Islam berbeda dengan ideologi lainnya, di mana ideologi Islam tidak hanya menuju kepada keselamatan dunia saja, melainkan juga keselamatan dunia akhirat. Dari konsepsi ideologi inilah dia menolak ideologi lain. Dengan demikian, Kartosoewirjo menolak sekulerisme. Menurutnya, paham sekulerisme merupakan paham yang sangat berbahaya. Dalam Islam, tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masjid dan kantor. Baginya, Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan. Paham sekuler inilah yang telah menyebabkan umat Islam jatuh, di mana umat Islam mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan agamanya, serta tidak melaksanakan amal perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Allah atau hukum-hukum Tuhan. Karena anggapan bahwa agama merupakan urusan hati dan tidak memiliki aturan tertentu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, Kartosoewirjo mengajak kepada seluruh umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Islam dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Karena menurutnya umat Islam menjalankan perintah-perintah Tuhan dan Rasul dengan sungguh-sungguh, niscaya akan mendapat kebahagiaan dan seluruh derajat dan keluhuran derajat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu refleksi pemikiran Kartosoewirjo tentang konsep negara atau bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang menjadi harga mati
hingga sekarang. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara adalah salah satu upaya dari pejuang Indonesia untuk dapat menyejahterakan bangsa Indonesia. Namun cita-cita tersebut boleh dikatakan hanya sebatas wacana saja, dapat dibuktikan melalui fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Semenjak negara Indonesia mengakui eksistensinya sebagai negara yang berdaulat, sehingga sekarang pembuatan undang-undang saja belum mampu membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia itu sendiri. Undang-undang serta kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Dengan demikian, untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang bermartabat, maju dan berkompetitif dalam segala sektor kehidupan, maka negara Indonesia perlu mengubah sistem seperti yang pernah diterapkan oleh para nabi setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kartosuryo menyebutkan bahwa Islam adalah sebuah agama dan negara. Dalam Islam tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masjid dan kantor. Baginya Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan. Semuanya saling berkaitan erat, tidak ada pembeda antara keduanya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa konsep negara menurut pemikiran Kartosuryo sangat relevan dengan negara Indonesia, karena negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama sama halnya di negara Madinah zaman Rasul yang bisa ditetapkan untuk merangkul semua kalangan demi kemaslahatan umat. Dilihat dari sejarah, keikhlasan para syuhada atau pejuang Islam yang gigih dengan mempertaruhkan harta benda, pemikiran, hingga nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan sejak zaman Belanda dan zaman Jepang, harusnya mendapat apresiasi yang lebih karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Indonesia adalah negara dengan kaum mayoritas muslim, bahkan muslim terbesar di dunia. Sehingga jika ideologi Islam menjadi sebuah konsep negara, maka sebetulnya sangat patut. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia dapat menerima eksistensi ormas Islam, sekolah Islam, ekonomi Islam, bank Islam, seni budaya Islam, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa dahulu kaum nasionalis sekuler menolak eksistensi negara Islam? Konsep negara Islam Indonesia buatan Kartosuryo sesungguhnya sudah sesuai dengan ajaran Islam, di mana mengacu pada teori fikih dan bentuk negara dan sistem pemerintahnya memiliki kesamaan dan menyikapi hal-hal yang ada dalam kenegaraan dengan prinsip-prinsip keagamaan dari berbagai data dan hal-hal yang ditentukan di atas. Sikap penulis dalam karya ini adalah setuju jika negara Islam Indonesia diterapkan di negara Indonesia. Demikianlah review buku pemikiran negara Islam dari Kartosuryo. Terima kasih telah mendengarkan review saya terhadap buku-buku yang sudah saya siapkan. Semoga yang suka dapat menge-like dan men-subscribe. Terima kasih.